Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sangat saya muliakan para narasumber baik yang dari provinsi Daerah Istimewa Aceh maupun yang dari Jawa Timur dan dari Terengganu. Juga tak lupa saudara moderator Ustadz Tabrani ZA yang cukup energik ya. Sehat ya Mas Tabrani? Alhamdulillah bro, sehat bro. Ya. Serta para partisipan hadirin yang bergabung dalam acara cukup penting ini, yaitu mukalamah ilmiah ya, perbincangan keilmuan terkait dengan isu-isu keislaman kontemporer yang dihadapi kita bersama. Tema yang akan saya sampaikan tadi seperti diutarakan Mas Tabrani tadi, yaitu tentang perspektif maqasidus syariah dalam menghadapi isu-isu keagamaan kontemporer ya, khususnya di era kita, era digital ya. Era digital ini telah mengubah banyak sekali tatanan sosial, kehidupan, termasuk hukum-hukum ya, hukum hakam kalau bahasa Terengganunya ya. Ini cukup dahsyat saya kira. Karena itu era digital ini disebut juga dengan era disrupsi, disruption era, yaitu era ketidakmenentuan. Nanti sebentar lagi akan terjadi apa lagi, ini kita tidak tahu. Artinya kalau era revolusi industri 1, 2, sampai 3 itu kata kuncinya adalah perubahan, tetapi di era revolusi 4.0 ini adalah kata kuncinya adalah kecepatan di dalam perubahan. Jadi kita tahu revolusi industri generasi pertama lahir sekitar abad ke-18 Masehi yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap ya, sehingga tenaga-tenaga manusia, tenaga hewan, kuda, keledai itu sudah mulai tergantikan oleh tenaga mesin. Dilanjutkan setengah abad kemudian revolusi industri generasi kedua, yaitu dengan ditemukannya pembangkit listrik ya. Ini mesin gabung dengan listrik, ini luar biasa perubahannya. Besi yang begitu berat bisa terbang, ini ya, bisa bergerak, ya, otomotif itu ya, dan lain sebagainya. Disusul lagi dengan revolusi industri generasi ketiga 3.0 dengan ditemukannya ya teknologi komputerisasi dan digitalisasi. Puncaknya sekarang generasi keempat, atau juga ada yang menyebutkan generasi society 5.0, yaitu era digital yang membelah dunia yang begitu luas ini menjadi sempit ya. Dunia ada di genggaman kita semua. Saya akan fokus kepada tantangan era digital ini pada aspek hukum-hukum ya. Jadi setiap ada tantangan, Tuhan insya Allah memberi cara mengatasinya, gitu ya. Itu saya kira hukum alam dia. Di kulidain dawaun ya, setiap ada penyakit pasti Allah memberikan obatnya. Termasuk pandemi COVID-19, insya Allah Tuhan sebentar lagi akan memberikan vaksinnya ya, yang sekarang semua negara sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin itu. Begitu juga tantangan era digital yang begitu mengubah tatanan hidup kita, tatanan sosial kita. Insya Allah Tuhan juga memberi instrumen penyelesaiannya. Dalam konteks ini, maqasidus syariah, tadi saya kira narasumber yang lain banyak juga yang menyinggung tentang ini. Maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum itu yang sesungguhnya untuk apa,
ini menjadi instrumen yang banyak dijadikan pilihan ya dalam kajian-kajian keagamaan, baik di kampus-kampus maupun di pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Ini banyak mengkaji tentang perspektif teori maqasidus syariah. Nah, termasuk penerapan syariat di Aceh tadi sudah dipaparkan oleh Pak Profesor Sahrizal Abbas ya. Itu juga tidak lepas dari tujuan asasinya bagaimana aspek maqasidus syariah itu diterapkan di provinsi Aceh Darussalam, itu saya kira. Intinya maqasid ini adalah maslahah ya, lijal bil masolih wa dar'il mafasid. Jadi hukum itu diturunkan tidak lain adalah untuk menerapkan kemaslahatan dan menolak terjadinya kerusakan-kerusakan, kemungkaran-kemungkaran ya, dan lain sebagainya. Itu prinsip dari ilmu maqasidus syariah. Sesungguhnya prinsip maqasid ini sudah dipakai beriringan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Jadi Rasulullah mendesain hukum-hukum Tuhan melalui wahyu itu juga didasarkan kepada prinsip-prinsip kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, cuma pada era-era awal Islam, instrumen dalam bentuk perspektif teori yang independen belum dilahirkan. Kenapa? Karena memang saat itu belum membutuhkan. Rasulullah dengan bimbingan wahyu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan aneka persoalan hukum pada era saat itu. Begitu juga sepeninggal Rasulullah, para sahabat ya juga tidak memerlukan instrumen hukum dalam arti yang dalam bentuk epistemologi tertentu. Kenapa? Karena para sahabat melalui instingnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum karena mereka pernah sezaman, pernah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Di sisi lain, perkembangan Islam juga belum begitu luas gitu ya. Baru pada abad kedua Hijriah, instrumen ini mulai difikirkan ya, karena perkembangan Islam sudah sedemikian luas, bahasa Arab sudah bercampur aduk dengan bahasa non-Arab, sehingga perdebatan antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis saat itu. Ahlul ra'yi dimotori oleh Imam Abu Hanifah di Irak, ahlul hadis dimotori oleh Imam Malik di Madinah. Ini perdebatan hukum saat itu tidak bisa dibingkai secara akademik dan ilmiah. Kenapa? Karena belum ada teori-teori hukumnya. Karena belum ada instrumen penyelesaiannya secara hukum. Nah, lalu saat itu Imam Syafi'i yang banyak berguru kepada kalangan ahlul hadis, juga berguru kepada generasi Imam Abu Hanifah di Irak. Beliau lalu mulai merumuskan itu instrumen itu yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Maqasidus syariah pada prinsipnya adalah bagian dari ilmu usul fikih. Cuma paradigmanya waktu itu masih sangat sederhana ya, masih dalam konsep-konsep qiyas, ilat, hikmah dan lain sebagainya, taklilul ahkam begitu ya. Nah, jadi embrio ilmu maqasid ini sudah hadir pada era Imam Asy-Syafi'i pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai akhir ya. Nah, kemudian 3 abad kemudian, yaitu di era Imam Al-Ghazali abad ke-5 Hijriah, ilmu ini sudah semakin dirumuskan lebih konkret, lebih akademik dan lebih sistematis. Nah, karena saat itu ada tantangan baru. Jadi persinggungan filsafat Islam mulai bergesekan dengan filsafat Yunani ya. Ada Al-Farabi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rushd setelah itu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga menuntut epistemologi maqasidus syariah ini yang bagian dari usul fikih ini semakin dikonkretkan ya. Dalam karya beliau Al-Ghazali Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Lalu pada abad ke-8 Hijriah, sekitar 3 abad kemudian, tantangan baru muncul ya di era Asy-Syatibi di Spanyol ya. Beliau adalah dari desa Al-Ghornati ya.
Al-Qurtubi dari Cordoba sana, sekitar Granada sana di Spanyol Barat. Tantangan saat itu Islam umat Islam banyak berjibaku pada hal-hal yang bersifat furuk, bersifat cabang, yang usul-usul itu diabaikan itu ya. Mereka ta'assub madhab saat itu di Spanyol, madhabnya Maliki ya. Alhasil kondisi pemikiran keagamaan di Spanyol waktu itu sekitar abad ke-14 Masehi itu aut-autan, tidak menggairahkan ya. Sehingga Asy-Syatibi melalui karyanya Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah mengajak kepada usul dengan mengkonkretkan lebih detail lagi tentang prinsip-prinsip ilmu maqasidus syariah. Karena itu oleh para pemikir sekarang, Asy-Syatibi yang hidup di abad ke-14 Masehi atau ke-8 Hijriah banyak dijuluki dengan Bapak Maqasidus Syariah. Bapak Maqasidus Syariah. Jadi tantangannya semakin kompleks. Nah sekarang, kalau di era Al-Ghazali tantangannya seperti itu, pergolakan filsafat, di era Asy-Syatibi tantangannya adalah tentang pergolakan pemikiran yang kurang mengarah kepada usul yang prinsip. Lalu di era Asy-Syafi'i sebelumnya perdebatan ahlul ra'yi, ahlul hadis kurang mendapatkan perhatian secara akademik. Lalu di era kita sekarang saya kira semakin dibutuhkan ya prinsip-prinsip maqasidus syariah itu semakin diperlukan. Karena itu di abad ke-14 Hijriah kemarin lahir ilmu maqasidus syariah baru yang ditulis oleh Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur, yang ini menjadi pemicu terhadap lahirnya karya-karya baru seperti kita saksikan sekarang. Ada karya maqasid oleh Ilal Al-Fasi, oleh Dr. Ar-Raisuni, oleh Bin Bayyah, gitu ya, oleh Jasir Auda, oleh Jamaluddin Atiyah dan lain sebagainya. Banyak sekali karya-karya penting menyangkut ilmu maqasidus syariah yang banyak ditulis oleh sarjana-sarjana di kampus dunia Islam, dan itu insya Allah banyak sekali membantu kita untuk lebih banyak menggunakan perspektif maqasidus syariah di dalam penelitian keagamaan kontemporer ya. Jadi ibaratnya sekarang ini ya, karena tantangannya begitu dahsyat, maka perspektif teori dan instrumennya juga harus dahsyat begitu ya. Dikulidain dawaun. Tuhan menciptakan tantangan ya, kita mesti mencari solusinya dengan dengan mengemas ilmu maqasidus syariah ini yang awalnya merupakan bagian dari ilmu usul fiqh, tapi belakangan karena begitu banyak digunakan cenderung menjadi ilmu tersendiri. Dan itu biasa ya, ilmu fikih sendiri awalnya bagian dari hadis kan ya, lama-lama menjadi ilmu tersendiri. Maqasidus syariah awalnya bagian dari ilmu usul fikih, tetapi karena perkembangan waktu, perkembangan sosial kemasyarakatan, lalu dituntut untuk menjadi ilmu tersendiri. Nah, kalau kita tidak memperbaharui instrumen dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan kontemporer, maka Islam sholihun likulli zaman wa makan ini hanya slogan jadinya ya. Kita ditinggal nanti ya. Tapi alhamdulillah kita diberi kesadaran di kampus-kampus sekarang lagi marak ya kajian-kajian tentang maqasid sebagai perspektif teori di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan. Nah, ini namanya instrumen ya, bukan substansi. Ini harus dibedakan, jangan sampai ada tuduhan, wah ini ada ilmu baru, wah ini ada hukum baru, nanti tidak sesuai dengan Quran hadis. Bukan begitu logikanya ya. Sumber ajaran itu tetap Al-Quran dan hadis, ditambah ijma, qiyas, maslahah mursalah ya, istihsan ya, uruf dan lain sebagainya. Tetap itu sebagai sumber hukum. Nah, sekarang sumber hukum apapun yang kita pakai dan kita gunakan ya sebaiknya jangan kering dari perspektif teori tentang ilmu maqasidus syariah. Sebab kalau enggak nanti terapi hukum yang akan kita berikan justru akan bergeser dari prinsip-prinsip kemaslahatan,
prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kesejahteraan yang itu menjadi muara akhir dari apa syariat diturunkan itu. Itu saya kira pengantar dari saya. Jadi ibaratnya karena apa maqasid ini sebagai perspektif teori. Jadi ibarat kita mau ngambil air di sumbernya itu ya. Jadi Quran itu sumber hukumnya ya, hadis ya. Sumbernya air itu ya. Bagaimana untuk memperoleh apa sumber air di mata air yang begitu dalam? Ya kita menggunakan peralatan yang canggih ya. Kalau dulu ya tali dan timba ya. Sekarang ya tidak cukup ya. Harus adaptor yang begitu canggih itu ya. Kalau perlu ditaruh di atas dulu tandon, lalu dari tandon dialirkan lagi ke bawah sehingga apa itu namanya airnya mengalir secara deras. Nah, kira-kira maqasid ini gambarannya seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber air dari mata air dengan baik, dengan deras, ya kita apa itu namanya memperbaiki instrumen ya. Tidak cukup dengan tali dan timba ya, tetapi dengan alat-alat yang super canggih sehingga apa itu namanya bisa ditemukan apa itu namanya hukum-hukum yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, dan itulah sesungguhnya hukum diciptakan. Untuk itulah hukum diciptakan, yaitu lijal bil masalih wa daril mafasid. Nah, bicara soal contoh banyak saya kira ya. Sekarang ini ada transaksi online, transaksi segala macam itu ya. Nah, itu dengan menggunakan perspektif teori maqasid, insya Allah kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Kenapa? Karena Quran hadis itu oleh Tuhan memang didesain menjadi apa? Nilai-nilai ya, apa itu prinsip-prinsip umum di dalamnya itu ya. Yang dalam aplikasinya memerlukan perangkat analisis, perangkat penelitian dari para yuris, dari para mujtahid dengan menggunakan perspektif teori dan instrumen yang sesuai dengan apa itu namanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.